Menyemangati Bagaimana caranya membagi waktu antara anak dan kerjaan? Kalau anak itu nggak bisa dinego, anak nomor satu. Anak nomor satu, pokoknya ingat, apapun, sehebat apapun namanya perempuan, jangan pernah menomorduakan keluarga. Nomor satu anak, suami anak tuh. Rosa Meldianti, di mana sih lu? Kangen tahu Rosa Meldianti. Besok makan siang yuk. Mira dari 23, ya didoain ya, mudah-mudahan semua baik-baik aja, operasinya lancar, sehat lagi, cepat pulih ya. Kak Fit, gimana kelanjutan periksa kacamata? Masih jalan. Terakhir kan kita di SD mana tuh? Next aku mau ke Bangka. Nanti aku umumkan kemana tepatnya, menunggu teman aku dulu kembali dari Tanah Suci. Next untuk charity kacamata, aku dan dokter Oki itu di Bangka. Belitung, ke Belitung. Di situ sis, di kursi putih boleh. SD Binong 3 itu aku sudah serahkan ke Nikita. Silahkan kalian DM Dea atau Nikita. Karena menurut aku kalau kacamatanya sudah ready, tapi yang harus ke sana itu harus Dea dengan Nikita. Karena itu kan termasuk dari wilayah tempat tinggal Nikita ya, di Binong. Tuh Fortune, keren mamanya. Kenal Bu Tiara di mana? Lupa lah, kenal aja pokoknya dari teman ke teman. Gimana menurut kakak kalau seorang ibu harus jauh dari anak buat anak dan keluarga? Itu menurut aku ibu yang hebat. Itu ibu yang hebat, asal dengan alasan kamu pergi keluar atau meninggalkan anak kamu untuk mencari uang, untuk menghidupi anak kamu. Itu sih menurut aku keren banget ya, karena nggak semua orang tuh bisa dan mampu untuk nggak mungkin lah, nggak ada seorang ibu yang nggak kepengen deket sama anaknya, kecuali ibu yang nggak punya rasa sayang ya di hati anaknya. Tapi kalau kalian meninggalkan anak untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak, mudah-mudahan Allah memudahkan, meringankan, memberikan rezeki yang halal buat kamu, yang banyaklah rezekinya. Kalau untuk anak tuh aku suka mellow, karena aku juga mati-matian kerja itu buat anak gitu, karena anak nggak minta dilahirkan dari ibu yang mana. Tetapi ketika kita diberikan kepercayaan keturunan, kita harus bertanggung jawab. Jangan pernah mengatakan ke anak kita bahwa, oh kamu udah aku kasih kehidupan yang gini-gini. Hey, itu kewajiban. Itu kewajiban seorang ibu melahirkan anak. Jadi tidak ada namanya anak utang jasa ke ibu, nggak ada. Itu emang udah kewajiban. Karena anak nggak pernah milih untuk dilahirkan sama kita. Jadi kalau ada perempuan atau seorang ibu yang mengklaim, anak aku misalnya ya, anak aku tuh begini, nggak tahu terima kasih. Dari mana harus terima kasih? Emang dia milih untuk dilahirkan dari kamu? Enggak, itu emang kewajiban. Gitu. Kalau nanti misalnya anaknya besar dan memang dia ingin membalas apa yang telah ibunya lakukan terhadap dia sedari dia dilahirkan sampai dewasa, itu hadiah. Tapi sebagai ibu jangan pernah berharap untuk mendapatkan balasan dari anak. Itu aku ya, itu aku tidak pernah aku paling bercanda sih sama Jojo terutama deh. Jojo, nanti kalau mami sudah tua, kalau mami panjang umur, Jojo mau ngapain? Nanti mami ajak mami jalan-jalan ya. Itu aja. Aku tuh ke anak ketiga anak aku tuh suka nanyanya cuman gitu doang. Nanti kamu ajak mami jalan-jalan ya. Gitu. Nggak ada minta apa-apa, nggak ada. Jadi aku tuh suka sebel kalau ngedenger ibu marah-marahin anaknya. Anak nggak tahu diri misalnya ya. Ini itu
gak boleh keluar dari mulut seorang ibu, itu udah kewajiban. Ranel 57, iya sabar ya. Itu perjuangan seorang ibu, karena apa ya, menurut aku ya, kalau ibu yang benar itu ibu yang rela menukar sekalipun nyawanya buat anaknya gitu. Mulai masuk sekolah nggak ada yang antar jemput, saya mengalah demi berhenti kerja demi ngurus anak-anak, ya itu juga pilihan. Itu juga pilihan. Apapun yang seorang ibu lakukan untuk anak itu luar biasa menurut aku. Betul, omongan adalah doa, tanpa disadar dia ngomong begitu, itu doa buat anaknya. Yang mana nih? Doa yang mana? One day aku akan menjadi ibu seperti Kak Fitri. Ya, yang baik-baik contoh, yang gak baik jangan. Anak belum bisa mulang terima kasih, gimana tuh? Fanny Desiana, itu yang tadi aku bilang, kalau seorang ibu selalu ngomong anak belum bisa mulang terima kasih. Itu aneh sih menurut aku. Karena kamu kan gak minta, udah kewajiban seorang ibu, seorang ayah ibu melahirkan anak, dibantu ayah, keluarga untuk menghidupi anaknya. Tapi kalau misalnya ada ibu yang bilang nggak tahu terima kasih, itu aku menyayangkan sih. Kenapa harus keluar kata-kata itu dari mulut seorang ibu? Itu udah kewajiban, ya. Nggak boleh pamrih, jadi seorang ibu nggak boleh pamrih. Nah, kalau kasih sayang itu menurut aku lagi ya, kasih sayang itu bukan karena kita sebagai ibu itu ngasih materi, mencukupi apa yang mereka mau, itu kewajiban menurut aku. Tapi kasih sayang itu dengan setiap hari memeluk mereka, misalnya nanya, hari ini kamu happy nggak, hari ini ada yang bikin kamu sedih nggak, terus di sekolah gimana, itu kasih sayang menurut aku. Kalau kita menyekolahkan, mengasih sandang pangan, itu kewajiban. Kalau aku bentuk kasih sayang ke anak itu, aku selalu peluk mereka, menanyakan, kamu happy nggak sih hari ini? Ada yang bikin kamu kesel nggak sih? Kamu kacau nggak sih di sekolah? Atau kamu bikin masalah nggak sih di sekolah? Kamu bikin orang lain sedih nggak atas ulah kamu? Atau ada orang lain nggak sih yang bikin kamu sedih gitu? Itu kasih sayang aku tuh segitu, sesimpel itu. Kalau mencukupi kehidupannya itu bukan kasih sayang, menurut aku itu kewajiban. Ingat, begitu Allah mempercayakan kita menjadi orang tua, ya kita harus mati-matian sampai bener-bener, kalau kata mobil tuh digas terus sampai maksimal. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik buat anak gitu. Jangan bikin masalah di kehidupan anak, karena anak dilahirkan bukan untuk mikirin masalah orang tua atau masalah yang diciptakan sama orang tua. Reynaldi Bermundo di mana? Lagi bahasan tentang ibu dan anak, Raimundo. Kak, gimana caranya supaya ibu kita menerima kita setelah kita menikah, memilih pilihan kita sendiri, bukan pilihan mereka? Nah, itu juga aneh. Yang menikah anak, yang ngatur ibu, itu nggak boleh juga kebahagiaan. Mungkin gini ya, mungkin kalau aku tuh ngelihatnya saking sayangnya, mungkin ya, jadi ibu itu menurut idealnya dia yang aku lagi meloni sama anak-anak. Oh, cinta kan kamu juga bentuk kasih sayang dan tanggung jawab, makanya melakukan itu. Mudah-mudahan Anabel dan Gabriel di pesantren mendapat ilmu yang bisa menyelamatkan orang tua kelak. Sayang, jangan suka melo-melo, kan tadi abis ditraktir makan. Berarti orang yang bisa termasuk menyanyiakan anak? Enggak. Bisa apa dulu nih? Bisa apa nih? Kalau misalnya orang tua bercerai, nih kayak aku, misalnya aku pernah gagal bercerai. Aku bercerai dengan ayah anak-anak aku.
Aku nggak pernah menjadikan anak-anak aku korban perasaan, korban ego antara aku dengan mantan pasangan. Nggak ada itu di hidup aku. Aku berdamai dengan semua keadaan. Aku menjadi teman, menjadi sahabat dengan mantan. Nggak ada tuh yang harus gini loh. Jangan pernah bawa anak ke dalam masalah orang tua, karena anak nggak berhak tahu gitu, dan hak mereka itu bahagia aja menjalankan hidupnya normal walaupun orang tuanya berpisah. Anak aku Naira Keira anak yang bahagia, mungkin lebih bahagia dari orang tua lain yang mereka nggak bercerai. Menurut aku ya, kamu tanya aja sendiri Naira Keira. Nggak pernah aku memposisikan Naira Keira untuk bingung pengen deket bapaknya atau pengen deket aku, karena dua-duanya orang tua gitu. Nggak pernah. Kalau harus ada yang sedih itu ya aku aja. Kalau misalnya pada saat anak aku lagi pengen sama bapaknya dan aku memang gak pengen deket mereka, aku aja yang mengalah, karena aku nggak pernah mau. Kok nggak sama mami, itu pun pantang aku ucapkan dari mulut aku. Itu pantang banget, karena aku nggak pernah sedikit pun aku tidak pernah membikin anak aku Naira Keira bingung dengan keadaan yang terjadi di hubungan aku dengan bapaknya. Tidak pernah, sedikit pun tidak pernah. Jadi anak aku bebas. Sekarang mereka punya Uncle Chen, punya laki-laki lagi di hidupnya yang bisa diceritain untuk urusan lain, yang bisa dimintain pendapat. Ada bapaknya yang menyayangi dia dengan sepenuh hati, dengan jiwa raga. Ada ibunya yang rela melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya. Jangan, kalau untuk orang-orang yang bercerai itu pantang. Jangan pernah libatkan anak-anak ke dalam urusan egois kalian. Nauzubillah min zalik nih ya. Nauzubillah, jangan. Rati Setiawana, apa ya, kalau kamu cukup dewasa, kamu boleh dengar apa yang aku ucapkan. Bagaimanapun orang tua kamu yang berpisah memporak-porandakan hidup kamu, membuat hidup kamu jadi susah, yang satu ngejelekin ibunya, yang satu ngejelekin bapaknya misalnya ya, orang tua kalian itu memposisikan membuat kalian pusing. Ingat satu, hidup ini punya kamu. Apa yang kamu jalanin itu ada di tangan kamu sepenuhnya. Kalau kamu sudah dewasa, kamu bisa lihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak. Sekali lagi, hidup ini di tangan kamu. Jadi kalau menurut kamu orang tua kamu itu salah atau nggak bener memperlakukan kamu di perceraiannya, kamu jangan dengar. Satu hari nanti kamu akan dewasa dan kamu belajar dari kejadian orang tua kamu, jangan pernah kamu ulangi gitu. Kalau bapaknya pengguna narkoba, gini ya, menurut aku lagi ya, sekalipun bapak anak kamu itu pembunuh misalnya, anak kamu berhak tahu itu bapaknya. Kalau misalnya dia mendapatkan kehidupan seorang ayah seperti itu, ya kamu berdoa aja, mudah-mudahan anak kamu menjadi anak yang kuat. Kalau misalnya dia pemakai narkoba, ya itu tetap bapaknya, nggak bisa kamu juga mentang-mentang dia pakai narkoba kamu bilang itu bukan bapaknya. Nggak bisa begitu juga kan, menurut aku. Bener nggak Neti? Iya, anak kandung aku dengan Chen hanya Renzo. Naira Keira itu ada ayahnya. Kenapa aku memanggil atau menyuruh Naira Keira memanggil Uncle Chen? Karena bapaknya cuma satu. Yang boleh dipanggil ayah itu bapaknya. Yang boleh dipanggil Dedi itu bapaknya. Ya, betul. Kalau ibu kandung Bu Fit gimana, katanya diurusin orang lain. Aku tidak mau berkomentar tentang itu. Sekali lagi, apapun yang menjadi pilihan beliau, itu aku harus hormati.
Kalian sudah tahu dari mana, dari awal bagaimana sehingga terjadi seperti ini. Kalian sudah tahu. Aku tetap akan ada di sini. Aku tetap menjadi anak yang pasti mengurusi apa keperluan atau kebutuhan beliau selama beliau mau aku bantu gitu. Kalau misalnya aku merasa misalnya sebagian netizen mengasihani hidup aku yang nggak diurus sama ibu aku dari kecil, nggak usah kasihanin. Mungkin gara-gara aku juga nggak diurus ibu aku dari kecil menjadikan aku kuat gitu. Nggak ada salahnya. Aku juga nggak pernah menyalahkan beliau kenapa beliau nggak mau ngurus aku dari kecil. Tentu dia punya alasan yang bisa aku terima. Tentu dia juga punya alasan, karena itu bukan urusan aku. Kalau sekarang aku udah setua ini harus berpikir, oh aku sedih-sedih gitu karena udah bukan zamannya gitu. Kalau mungkin dulu umur 17 tahun, 18 tahun mungkin ada perasaan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, aku udah punya anak, aku juga udah umur sekarang. Aku merasa Tuhan itu memberikan cerita di kehidupan aku dengan yang aku harus lewati, cerita yang semua aku harus lewati memang untuk menjadikan aku menjadi manusia yang kuat gitu. Dan bisa berbagi ke kalian semua netizen. Jadi aku nggak pernah menyalahkan orang tua aku, nggak pernah mau menyalahkan ibu aku, nggak pernah marah juga dengan ibu aku. Kalau kalian tahu, kalau kalian lihat, tidak sedikit pun atau tidak satu patah kata pun aku membalas apa yang kemarin-kemarin terjadi di sosial media. Aku cuman bilang astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah, mengampuni dosa aku, memaafkan semua perbuatan aku. Bagaimanapun beliau adalah ibu aku, tetap aku yang salah. Kacamatanya ini dari Project TV, Project V aku ngomongnya. Kami tidak ikut campur dan tidak mau tahu. Iya, kemarin mau ke Madasari, cuman aku banyak kerjaan, jadi harus pulang. Apa sih setelah menikah ribet amat ya? Sebelum nikah bahagiakan orang tua dulu. Aku nggak paham dengan kata-kata itu, karena buat aku kehidupan anak aku ya punya mereka, nggak perlu juga mereka harus bahagiain aku dulu baru menikah. Nggak begitu konsep hidupnya, konsep hidup aku. Ingat ya, seorang ibu itu akan lebih bahagia di mana melihat anaknya bahagia. Jadi nggak ada di dalam kamus hidup aku atau di dalam benak aku, oh anak aku nggak boleh menikah ya, atau nggak boleh apalah harus bahagiain aku dulu. Nggak pernah. Aku akan bahagia dan aku akan lebih bahagia kalau anak-anak aku bahagia. Apa tadi? Kami bawa caranya anak menghadapi orang tua yang menuntut macam-macam pada anak. Terima kasih banyak. Kasihan. Itu aku kasihan. Aku kasihan sih sama anak-anak yang mempunyai orang tua banyak tuntutan. Bukan kompor ya. Karena aku nggak begitu konsep hidupnya. Insya Allah aku nggak akan pernah menuntut selain anak aku harus sholat, harus ingat Allah, harus iman, harus kuat, itu doang. Kalau yang lain-lain aku nggak pernah terbayang di benak aku, oh nanti aku pensiun, aku nggak mau kerja, terus anak-anak aku yang menghidup aku, tuh nggak pernah. Insya Allah ya, Insya Allah. Aku cuman mengingatkan anak aku, iman dijaga, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Kalau pekerjaan, rezeki, sekolah itu aku nggak pernah ikut campur. Boleh tanya Naira, pernah nggak Naira ditanya sama aku,
Naira, kamu mau ngambil jurusan sekolah apa? Nggak pernah. Yang sekolah dia, ya dialah yang harus menentukan mau jadi apa. Karena menurut aku Naira udah cukup dewasa, 17 tahun untuk tahu arah hidupnya kemana. Makanya kemarin aku membiarkan Naira nyetir dari Tasikmalaya sampai BSD dengan harus nyalain Waze, bukan dari mulut aku. Belok kiri kanannya bukan dari mulut aku, karena aku mengajarkan secara tidak langsung mau kemanapun hidup membawa dia. Misalnya ketemu orang di jalan mau ngebelokin, dia udah pasang nih di kepala dia, oh tujuan dia nih ke sini. Mau siapa aja yang ngebelokin, dia tahu tujuannya kemana gitu. Jadi aku biarkan dia dari Tasik sampai ke rumah itu nggak pernah dari mulut aku belok kiri belok kanan. Begitu sampai rumah aku bilang sama dia, tahu apa hikmahnya, apa pelajarannya dari hari ini mami biarin kamu nyetir dan mami nggak kasih tahu belok kiri atau kanan. Apa kata dia, itulah kehidupan. Nanti kalau misalnya kamu jauh dari mami, kamu harus tahu hidup kamu kemana tujuannya. Mau Google Map ngebelokin atau teman kamu ngebelokin, pacar kamu ngebelokin, siapa ngebelokin, kamu harus punya prinsip hidup. Kamu ke situ, kamu harus sampai ke situ. Gitu. Bener nggak netizen? Kevin, udah bagaimana dulu? Udah jangan berantem netizen, jangan ribut.